Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam perkuliahan pendidikan agama Islam. Pertemuan ketujuh merupakan pertemuan yang akan berbicara mengenai sumber ajaran Islam. Tentu ini tidak akan lepas dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ayo, masih ingat gak? Pertemuan pertama, kedua, ketiga? Jelas, setiap pertemuan dari awal sampai hari ini adalah satu rangkaian di mana pembahasannya menjelaskan mengenai goal dari PAI di Polban, ya. Oke, apa itu? Masih ada yang ingat? Pertama, kita membahas mengenai ketuhanan. Jelas, sesuatu yang fitrah kita bahas di awal, karena itu adalah apa yang ingin kita munculkan, bahwa mahasiswa Polban adalah mahasiswa yang berketuhanan. Kita sudah bahas di situ, ya. Yang materi selanjutnya, materi kedua masih tentang ketuhanan, tetapi berbicara tentang spiritualitas kita, ya. Jadi tidak hanya kemudian kita sholat, tetapi kemudian tidak terhubung dengannya, begitu ya. Pertemuan ketiga, setelah itu kita membahas tentang manusia. Bagaimana Allah menciptakan kita, bagaimana potensi-potensi yang diberikan oleh Allah yang begitu luar biasa, sehingga dengan mengoptimalkan hati, pikiran, dan juga panca indera, maka keberagamaan kita semakin membaik. Cukup di situ? Tentu tidak, ya. Apa? Materi selanjutnya adalah tentang alam semesta. Masih ingat kan? Tentang alam semesta. Bagaimana manusia yang sudah mengenal dirinya ini memperlakukan di luar dirinya, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Setelah itu, agama kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana melalui setiap episode kehidupan ini dengan baik. Tentu ini adalah bimbingan dari Allah. Ajaran Islam mengenai keimanan, akidah, ya, keislaman, syariah, dan juga akhlak, ini ya, garda terdepan pembuktian bahwa kita ini adalah orang beragama, dijelaskan dalam pertemuan kemarin. Maka pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai selanjutnya dari ajaran pokok Islam tersebut, yakni sumber ajaran Islam itu sendiri. Mari kita simak. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita kali ini mengenai sumber ajaran Islam. Seperti kita ketahui bahwa sumber ajaran Islam itu secara garis besar bisa berupa hal-hal yang kita temukan di alam semesta yang kita kenal dengan ayat-ayat kauniyah, atau juga adalah sesuatu yang tertulis, baik kita menemukannya dalam Al-Quran, hadis, atau pendapat-pendapat para ulama, ya. Jadi secara keseluruhan semua yang ada di dunia ini, yakni alam, ya, alam itu alam, ya, sama kalau kita mengetahuinya. Alam itu adalah dari kata alamah yang artinya petanda. Nah, petanda inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, yakni segala sesuatu yang nampak bagi kita, baik berupa alam semesta dan seisinya, menjadi petanda akan kuasa Allah. Ini satu hal. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yakni bertafakur, bertadabur, dan juga
meresapi hal-hal yang terjadi di dunia ini. Adapun secara teks Al-Quran secara definitif adalah bacaan, di mana bacaan ini adalah bacaan yang bukan semata-mata bacaan, tapi bacaan agung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ya kepada Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita temukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas secara berangsur-angsur, di mana ketika kita membacanya setiap hari itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai sebuah ibadah. Ya, Al-Quran ini Anda bisa bayangkan, Al-Quran yang menjadi pedoman petunjuk hidup manusia dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat, ini hanya setebal begini gitu ya paling tidak. Bandingkan dengan undang-undang dasar atau peraturan-peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang bisa bervolume-volume, maka sejatinya Al-Quran adalah berisi mengenai prinsip-prinsip ajaran Islam. Jadi hal-hal yang detail itu tugas Nabi Muhammad, yakni dijelaskan oleh sumber yang kedua, yakni Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Al-Hadis jelas bukan Al-Quran. Al-Hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ataupun pikiran-pikiran yang atau harapan Nabi, ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan penjelasan Nabi mengenai ajaran Islam dari Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu ditafsirkan dalam atau dijelaskan ulang dalam hadis, ya. Itu tugas Nabi Muhammad, yakni sebagai utusan Allah. Yang ketiga adalah ijtihad, di mana ketika Al-Quran menjelaskan secara prinsipil, Al-Hadis menjelaskan secara konteks Nabi Muhammad saat itu, sementara realitas dinamika hari ini terus berubah, maka peran para ulama lah yang kemudian membantu kita untuk menjelaskan bagaimana ajaran Islam ini harus dilaksanakan, ya, yakni ijtihad para ulama. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan mengenai sumber ajaran Islam sudah selesai. Mudah-mudahan Anda semakin bersemangat untuk mencari apakah benar ya apa yang Anda lakukan selama ini, baik peribadahan ataupun kehidupan sosial Anda itu sesuai dengan ajaran Islam. Maka saya berpesan, mari seluruhnya untuk terus belajar, untuk terus menggali ajaran-ajaran Islam, sehingga dengan mengetahui sumber ajaran Islam tersebut, kita semakin yakin, kita semakin bersemangat, dan selalu berharap bahwa Allah meridhoi apa-apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.